Hai teman-teman Telsa TV, kenalin aku Krisania Salsabila Shena, kelas 11G. Di sini ada teman satu kelas aku. Saya Lori Hanana dari kelas 11G juga. Nah, selama kegiatan ini, Sarah bakal nemenin aku sampai kegiatan selesai. Karena ini free cast, jadi emang kita ini nggak membahas yang terlalu mikir banget nih. Kira-kira siapa sih yang bakal nemenin aku cerita-cerita di sini, sharing-sharing cerita. Di sini ada guru favorit aku yang menurutku terbaik lah. Nah, di sini ada Bu Wendy. Hai. Terus, Bu Wendy, saya mau tanya-tanya namanya Bu Wendy dulu boleh ya Bu ya? Iya, udah tahu nama saya kan? Iya, nama panjang Bu Wendy kan Wendy Kumala Dewi kan? Iya. Benar. Nah, saya mau tahu artinya nama itu tuh apa sih? Oke, sebenarnya ini namanya aneh banget gitu ya nama saya tuh. Oke, saya pernah tanya ini sama bapak saya waktu itu, kenapa nama saya Wendy gitu. Saya tuh juga bingung, kok nama saya Wendy kayak nama cowok gitu. Dan itu seumuran saya, itu namanya tuh nggak ada yang aneh-aneh kayak Wendy gitu, nggak ada. Nah ternyata nama saya itu, saya lahir hari Rabu. Bahasa Inggrisnya hari Rabu apa? Wednesday. Ya, jadi saya diambil dari hari Rabu, Wednesday. Iya, gitu. Oke. Terus Bu Wendy itu kan waktu kecil atau waktu SD itu sebenarnya pernah nakal nggak sih Bu? Kalau anak kecil kan biasanya emang susah dibilangin tau Bu. Terus hal yang paling berkesan menurut Bu Wendy yang paling masih diingat? Pas waktu kecil ya. Kalau waktu kecil, kalau kenakalan nggak ada sih. Saya anaknya manis-manis aja dari dulu. Keren banget. Kalau pengalaman yang mungkin nggak semua orang dapatkan ketika saya kecil itu adalah, ini mohon maaf banget untuk yang pernah atau yang terlibat dalam kejadian ini, saya mohon maaf banget. Jadi saya itu waktu SD itu saya pernah kejatuhan ternit. Ternit. Oh, tahu ternit kan ya? Iya. Itu apa, atap di kelas gitu. Jadi waktu itu saya tuh kelas 5 SD. Karena sekolahnya emang agak ini sih ya, harus diperbaiki emang gitu. Jadi waktu pelajaran itu saya duduk di tengah gitu. Waktu pelajaran itu tiba-tiba piar gitu, dan itu langsung kepala saya jendol dua di sini. itu yang mungkin teman-teman yang lain tuh nggak bakalan merasakan apa yang saya rasakan gitu. Yang saya rasakan waktu itu pertama ya malu banget, yang kedua ya karena nahan sakitnya itu aja sih. Kalau nakal enggak sih saya, janganlah yang ini jangan. Kalau nakal saya enggak lah, saya manis-manis aja. Saya waktu SD ya itu tuh pernah kan, waktu itu SD saya itu ada 2 toilet, toilet bagian belakang sama bagian depan. Bagian belakang itu emang udah nggak dipakai, nggak ada airnya juga kan. Terus waktu itu kelas saya tuh lagi bersih-bersih kelas. Terus saya disuruh buangin sampah dulu. Udah, saya kan jadinya ke belakang, ke arah toilet di situ. Terus ada bapak-bapak, dia nawarin uang 3.000. Dek, tahu kamar mandi nggak ya? Udah jelas-jelas sampingnya dia itu kamar mandi kan. Tapi cuma nggak ada airnya. Itu cowok. Terus saya gini, oh itu Pak. Terus itu si bapaknya bilang gini, anterin dong Dek, sambil tangannya saya tuh gini loh. Terus, waktu itu kan saya sama teman saya masih ingat namanya Cinta. Kalau SD-nya yang tahu-tahu aja lah ya. Masih tahu lah ya. Terus udah gitu, tapi sempat saya terima uangnya. Udah saya gini. saya ambil. Terus kok tapi tangan saya makin diginiin kan ya. Aku takut toh kenapa-napa. Terus tapi aku nggak jadi. Aku langsung lari ke kelas. Aku bilang sama guruku, Pak, kok di sini saya ada orang di belakang geret tangan saya ngikut ke kamar mandi. Dia tuh bener maksa banget, terus aku ngapain ngikut ke kamar mandi gitu loh Bu. Udah gitu kan, terus gurunya saya tuh nggak percaya sama omongan saya, dikira tuh ngehalu atau ngarang cerita. Tapi terus, uangnya jadi kamu ambil nggak? Nggak ambil. Terus saya tuh mikir kalau misal uangnya itu bener saya terima, terus ikut ke kamar mandi, udah jadi apa aku sekarang. Betul, kan? Iya. Nah udah gitu, habis itu aku gantian cerita sama orang tuaku. Papaku pas tak dengerin ceritanya, dia pura-pura percaya. Oh iya nak, dia gitu dong. Aku sekarang langsung mikir,
jahat banget sih aku cerita serius terus gituin, terus ibuku juga nggak percaya. Ya gitulah. Oh iya. Terus sih. Itu saya hampir punya pengalaman yang sama. Boleh cerita nggak nih? Boleh. Iya, boleh. Oke, jadi ceritanya itu, ini sebenarnya cerita yang mau saya sampaikan di kelas gitu, cuman saya maju mundur, iya apa enggak gitu ya. Ternyata ini Krisania punya pengalaman yang sama gitu, tapi dia masih SD ya, kalau kamu masih SD, kalau saya udah SMK seumuran kalian gitu. Jadi ceritanya ini ketika saya PKL juga, saya PKL di Jogja kan, saya udah pernah cerita ya, saya PKL di Jogja. Saya tinggal sama bude saya di Jogja. Perjalanan dari rumah bude ke tempat PKL saya itu 1 jam. Jadi saya naik berangkat itu jam 6 atau jam 6:15 saya udah harus berangkat, harus keluar dari rumah. Naik kendaraan umum. Jadi saya harus oper 2 kali. Itu pun dari rumah bude sampai jalan raya itu saya harus jalan gitu. Nah terus kejadiannya itu saya lagi nyegat bis kan untuk ke kota, jadi itu rumahnya tuh di desa. Jadi dari desa ke kota itu saya harus naik bis. Lah itu saya tuh di ini ada om-om gitu ya, bapak-bapak lah, bapak-bapak itu berhenti naik motor, berhenti di depan saya. Saya nggak tahu nih ngapain gitu kan. Nawarin saya, "Dek mau kemana? Mau ke kota," saya bilang gitu. "Bareng saya aja yuk." Lah saya tuh dengan polosnya gitu. Ya udahlah saya lumayan nih ngirit uang saku. Ya kan polos banget ya. Lumayan nih irit uang saku. Terus udah nih saya ikut kan. Saya bonceng terus ditanya-tanyain gitu. Saya tuh baru sadar loh bapaknya ini tuh bau alkohol. Bapaknya tuh bau alkohol. Terus tangan saya kan boncengnya kan miring gini ya, tangannya tuh kayak nyentuh paha saya gini. Ini nggak beres nih, saya baru sadar di perjalanan kan. Terus mau sampai tempat PKL tuh saya nanti kalau bapaknya tahu saya PKL di sini terus saya diculik gimana, saya tuh udah mikirnya ada aneh gitu kan, ini korban sinetron gitu. Terus akhirnya saya ngide aja saya, wah nanti pokoknya berhentinya jangan pas di tempat PKL. Jadi saya tuh ceritanya saya nggak diturunkan di tempat operan bis, tapi saya langsung diantar ke tempat PKL saya gitu loh. Saya ngide aja, pokoknya saya tak sasar kayak gitu. Pokoknya saya nggak mau dia tahu kalau tempat PKL saya di situ gitu. Terus akhirnya saya maksa untuk berhenti. Sepanjang perjalanan itu saya dikasih tahu gitu, "Ayo tak ajak ke hotel aja, yuk check in aja." Saya tuh diajak check in gitu. Ini orang udah nggak bener ini. Terus saya berhenti di tempat lain. Terus akhirnya dia mau berhenti. Terus alhamdulillah banget nggak jadi. Dan itu sama saya cerita sama ibu saya kan, sudah selang lama gitu saya cerita sama ibu saya, tahu apa yang terjadi? Saya dimarahi sama ibu saya, bukannya alhamdulillah anakku selamat. Malah saya dimarahi gitu. "Alah kamu tuh gimana kok ya bisa? Mbak yuk hati-hati, nggak usah, lain kali nggak usah gini." Itu sebenarnya baik sih, nasihat itu baik, tapi mungkin cara menyampaikannya yang menurut saya pengennya saya dilindungi, saya maunya alhamdulillah anak saya nggak apa-apa gitu, tapi ternyata apa yang reaksinya berbeda dengan apa yang saya harapkan. Ternyata mending orang tuaku ya, pura-pura percaya. Terus sebentar. Waktu Bu Wendy kecil suka permainan apa? Permainan itu somprengan, tahu somprengan nggak? Enggak. Somprengan itu apa, Bu? Ada yang tahu nggak somprengan? Somprengan itu kayak lompat tali karet yang diputer-puter itu namanya somprengan? Kalau di tempat saya namanya somprengan. Apa namanya apa? Lompat tali. Kalau lompat tali di tempat saya itu yang talinya dipanteng gini, apa sih? Ditarik berdua gini. Terus nanti kita ngelompatin, nggak boleh nyentuh talinya, itu namanya lompat tali. Terus bedanya somprengan itu? Kalau somprengan yang diputer-puter gini. Tapi 2 orang yang megang. Tapi 2 orang yang megang. Tapi kita masuk terus kita lompat gitu. Aku waktu kecil ngapain ya? Mainan peta umpet kali ya. Sama bentengan. Ya bentengan juga pernah juga. Kalau sekarang mungkin lato-lato kali ya, apa? Bisik banget asli. Iya. Anak kecil, anak dewasa juga main itu. Mau ke masjid juga lato-lato. Iya, pokoknya Kalian ada yang pernah nyoba? Pernah tapi Lato-lato. kelilina. Bisa, saya Enggak. sama dong, saya juga nggak bisa. Terus Bu Indi pernah nggak? Tapi gini loh, nggak suka sesuatu, tapi setelah itu jadi suka gitu loh.
apa ya, Nggak itu menyukai gitu. tak pikir-pikir gitu saya juga kayak nggak ada sih, semuanya saya welcome aja sih. Ada. Nggak ada, saya orangnya welcome aja gitu. Nah, terus saya mau tanya Bu, first impression Ibu ngajar kita berdua itu apa? Iya, tadi saya kaget banget kenapa kok saya jadi guru favorit, saya kaget shock ya. Dijawab dulu dong, kenapa saya jadi guru favoritnya. Gini, saya waktu dari SD sampai sekarang ya, saya kerasa bisa langsung ngerti matematikanya itu sama Bu Endi. Cara ngajarnya itu gitu, bisa pelan-pelan berturut langsung saya ngerti. Aduh, aku Bu Endi kan dia tahu sekali. perubahannya saya gimana tuh. Iya betul. Nah iya gitu. Oh iya, oke, terima kasih banget ya. Tadi apa pertanyaannya tuh, Pak? First impression First ngajar kita first berdua. impression. Saya ngajar kelas 11 itu kelas C, D, E, F, G gitu. Untuk yang kelas F sama kelas G karena kelas multimedia ya, F sama G. Saya mungkin karena kelas F itu saya ketemunya cuman dari Juli sampai Oktober aja gitu, jadi mungkin belum dapat feel-nya gitu. Tapi kalau ngajar kelas G itu saya udah kayak anak saya sendiri gitu. Saya tuh setiap tahun tuh saya kan ganti-ganti kelas gitu ya, tiap tahun gitu. Saya selalu punya kelas yang menurut saya tuh mereka tuh anak-anak saya sendiri gitu. Padahal saya punya anak wali yang lain gitu, tapi saya kayak ngerasa saya punya anak-anak sendiri dan kelas gitu udah kayak anak saya sendiri aja gitu. Lah Bu Endi itu kok bisa jadi guru matematika tuh kenapa kok? Iya, jadi ceritanya gini ya. Mungkin sebagian besar murid di sini udah tahu kalau saya tuh alumni dari sini ya. Nah, saya ambil jurusan RPL. Sebenarnya di RPL saya juga nggak tersesat sih, saya juga seneng programming gitu, saya juga senang coding, saya juga senang gitu. Sebenarnya nggak tersesat juga, misal saya melanjutkan itu saya juga bisa dan suka gitu. Tapi entah kenapa saya itu di buku, jadi itu ceritanya tuh gini, di buku matematika saya, di catatan matematika saya terakhir itu tak tulis gitu, saya pengen kuliah matematika. Nggak tahu kenapa, tak tulis gitu banyak, rintik-rintik gitu banyak. Terus tiba-tiba setelah lulus itu ada saudara yang nawari, kamu mau kuliah apa terserah, mau ambil jurusan apa terserah, saya bayarin. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya ambilnya juga matematika. Terus alhamdulillah juga ternyata jadi guru matematika dan ketemu sama kalian. Untungnya kita ketemu Bu Endi. Gitu, ceritanya gitu. Oke, sudah. Ada yang mau tambahin nggak Sarah? Apa ya? Mungkin nanti kalian mungkin sekarang merasa gimana gitu ya, atau mungkin merasa belum menemukan feel-nya, belum menemukan besok mau jadi apa sih. Iya. Itu nanti akan berproses sendiri, jadi nggak usah bingung, nggak usah takut aku besok mau jadi apa. Nanti kalian akan tahu jalannya sendiri, akan berproses sendiri kayak gitu. Kayaknya ini ada yang satu pengalaman sama Bu Endi tersesat gitu deh. Itu tersesat loh dia. Masuk multimedia. Tapi itu ya. Jam pelajarannya Pak Arif mesti dia ngoding terus Bu. Tapi kemarin tak tanyain kenapa nggak masuk RPL sih, katanya juga pengen desain gitu. Jadi sebenarnya nggak tersesat banget sih. Enggak tepat. Oke, sudah sharingnya kita ini udah hampir selesai. Kalau misal ada kata-kata yang kurang mengenakan atau ada orang yang bisa terlibat dalam cerita kita, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Udah cukup sekian, terima kasih, dadah, sampai bertemu lagi.